Oke guys, di video ini gue pengen bagiin eh, gimana sih cara perhitungan gue untuk membeli sebuah motor lelang ya. Bagaimana tuh motor tersebut tuh layak beli atau enggak. Contohnya nih gue udah ada beberapa ya motor yang jadi bahan pertimbangan gue untuk membeli. Gue beli itu nggak berdasarkan eh, karena gue suka aja gitu, nggak boleh ada kata pertimbangan itu tidak boleh berdasarkan emosi, tapi harus berdasarkan fakta. Dan gue lebih suka tuh kayak angka-angka konkret lah. Contohnya nih ya, Scoopy. Ini Scoopy tahun 2021 grade DD, harga dasar 9,5 ya. Nah, pertimbangan gue untuk membeli adalah gue selalu cek ketika motor tersebut dikreditkan berapa pencairannya. Nah, contohnya ini, harga OTR Scoopy Prestige 2021, OTR-nya di 19,4 ya. Nah, dan DP minimnya 2,9 ini, 2,9. Jadi ketika kamu kreditin motor Scoopy tadi yang di atas tadi, kamu bisa angka motor tersebut tuh dihargai 19,4. Nah, asal kamu bisa jual DP 2,9, tapi kayaknya berat untuk kita kasih ke konsumen untuk bayar di awal 2,9 tuh berat. Makanya biasanya DP gross ini biasanya kita diskonin ke konsumen. Itu tergantung kebijakan kalian ya. Nah, biasanya DP-nya itu gua nolin. Maksudnya 2,9 ini gua gratisin. Jadi harusnya dia bayar 2,9, gua nggak usah kasih dia bayar. Kenapa? Karena gua bakal tetap cair 16,5 plus insentif dari leasing ya. Insentif dari leasing. Tuh, gua tetap dapat 16,5. Andai kata tadi motor tadi gua beli dengan harga 9,5 plus 750 plus 1,1% yang dimana nominalnya ini 10,3an lah, 10,3 sampai 10,4. Itu pun kalau gue dapat limit ya. Pertimbangan gue lagi adalah STNK ya, tapi tetap gue pertimbangan paling awal tuh gue secara awal gitu, step awal tuh gue cek seberapa besar keuntungan gue, maksudnya margin gue seberapa tebel gitu, selisihnya seberapa tebel, supaya gue bisa memainkan bukan sekedar profit juga, seberapa besar juga gue bisa modalin tuh motor. Misalnya nih ya, motor tadi kita beli dengan harga 9,5 plus admin fee dan lain-lain, yang harga itu bisa 10,3 gitu jadinya ya. Dan itu pun kalau dapat limit. Sementara di sini udah ada 2 orang nungguin ya. Anggaplah kita jelek-jelek dapat di harga 11,5 sampai 12. 12 lah. Kita anggap 12 lah, itu udah paling oke lah, udah paling mahal juga. Kita masih punya selisih 4,5 juta ya. 4,5 juta untuk kita jadi ini tuh margin gitu. Marginnya itu 4,5, belum tentu juga kita dapat semuanya. Pasti kita mau benerin dulu itu apa namanya motornya, kita mau repaint misalnya ya, atau kita mau gratisin pajak STNK-nya. Bisa juga ya. Bisa juga. Tergantung permainan kalian lah. Nah, tapi gue selalu nih ya, kunci gue di awal adalah gue nggak pernah mikirin DP grossnya. DP grossnya gue setting di 15%, yaitu DP minimum ya. Jadi nanti biasanya gue ke konsumen itu kasih ke mereka tuh DP 0 rupiah. Jadi mereka tidak perlu bayar motornya sama sekali. Yang penting ACC aja dulu dia. Yang penting ACC. Jadi nanti bulan berikutnya baru dia bayar angsuran. Tuh 884 kali bagi 35 tuh ya. Tuh, sorry 884 kali 35 ya. Ini nggak usah dipikirin, ini yang mikirin tuh konsumen. Nah, kita pikirin di sininya. Tuh, tadi kan kita bisa bayangin ya, selisih untungnya tuh 4,5 juta. Dari 4,5 juta itu kalian bisa mempermainkan, kalian bisa hitung-hitung mau buat gratisin STNK, gratisin pajak, apa perbaikan ya. Ini kan mesti di repaint ya. Mungkin kalian mau beliin ban atau apa gitu ya. Ini kilometer 30.000. Mungkin kalian mau beliin Mika speedometer supaya kelihatan lebih cantik ya. Itu pertimbangan kalian lah ya. Sorry. Nah, itu spion kiri kanan juga masih ada, kalian bisa pertimbangan juga, itu masih bisa untuk beli jok ya. Ini salah satu aja gitu contoh yang biasa gue pakai. Nah, gue kasih contoh keduanya, tadi ini ya, Beat Street 2022. Nah, gue tinggal ketika ya di sini
Sorry, gue cari Beat Street. Nah biasanya dia sama aja lah, kita pakai Beat CWFI, mirip-mirip kok dia. Sorry, ada gak sih Beat Street? Nah, New Beat Street ESP, oke ini ada ya. Tadi tahunnya 2022 ya guys, 2022. Nah, STNK nggak ada, oke. Nah ini yang biasa gue mainin ya. Ini plat Jakarta Timur, berarti gue bisa menawarkan ke konsumen untuk udah gratis balik nama aja gitu. Yang penting dia punya KTP Jakarta, gue gratisin balik nama, biasanya gitu ya. Daripada lu timbulin STNK ya, gue nggak usah timbulin STNK karena lebih mahal. Kasih dia gratis balik nama aja gitu, biar dia tahun kedepannya juga nggak repot guys. Nah kita hitung ya. Ini DP minimumnya harus 2.400.000, kita hitung, kita perbaiki dulu 2.400.000. Nah, kalau kamu kasih ke konsumen DP 0 rupiah pun kamu masih pegang 13,6. Sementara harga motornya bukaannya 6,5. Anggaplah di sini ada 3 orang yang lagi ngantri juga. Anggaplah ya, harga motor ini jadi 9 juta ya. Jadi 9 juta. Kamu gratisin konsumennya balik nama ya, gratisin konsumennya balik nama itu jadi 9,9 ya. Biasa balik nama tuh sekitar 900 sampai 1 juta. Terus kita cek juga nanti pajaknya ya. Nah dari sini aja kita udah pegang margin 3,6 juta ya. Pegang keuntungan 3,6 juta. Belum sama insentif dari leasing ya. Biasanya tuh ya bervariatif. Kalau untuk Beat Street ini paling nggak nyampe 1 juta lah, paling 700. Nah, kamu udah pegang tuh 3,6 plus 700. Udah pegang selisih 4,3 juta. Itu udah gratisin balik nama loh ya. Nah, tapi belum perbaikan ya, belum kita ini kayaknya. Nah, ya mungkin beli spakbor lah ya, atau di chat gitu ya. Ini gue belum bisa berbicara jauh karena gue belum lihat motornya ya. Tapi sejauh ini gue lihat fisik motornya oke lah gitu. Tinggal lu cuci dengan baik. Beberapa part yang lu rasa pecah gitu, lu gantiin aja. Ini shock breaker murah kok, cuma 200 ribuan. Apa yang lu perlu ganti, lu ganti. Dan nanti lu hitung aja. Tapi ini yang mau gue bilang adalah, gue selalu hitungannya tuh ini ya. Formulanya itu selalu gue cek kalau gue kreditin pencairan gue berapa. Nah, pencairan gue berapa. Ini DP gross, ini udah lu gak usah pikirin lagi. Kenapa? Lu gak usah terlalu serakah jadi orang. Lu anggaplah DP gross ini lu diskonin ke konsumen, DP-nya 0 gitu, DP-nya 0. Nah, lu masih pegang 13,6. Tapi kalau lu mau serakah, lu ya udah lu suruh dia bayar berapa lah, terserah nih. Mau suruh bayar 2 juta ya bayar gitu. Berarti dapat untung lebih besar gitu. Cuman gua nggak pernah, kalau DP grossnya 2,4 gini, biasa DP minimumnya 15%, biasanya gue tuh kasih konsumen itu 0. Jadi bener-bener gue diskonin DP grossnya. Gitu guys. Buat kalian yang mau beli motor lelang ya, kalian pedagang-pedagang pemula ya, gue saranin ke kalian untuk kayak punya rumusnya sendiri gitu ya. Dan rumusnya itu jangan berdasarkan emosi, tapi harus berdasarkan angka. Kira-kira angkanya bisa gak gitu loh, bisa gak masuk gak gitu. Jangan pernah wah ini motor cakep nih, gua suka nih motor gini nggak, jangan. Hati-hati guys. Oh ya, gue juga karena dealer gua di Jakarta Barat gitu, which is tuh KTP-nya konsumennya tuh Jakarta, gua selalu beli motor yang platnya tuh Jakarta aja. Kalau dia nggak ada STNK ya, kalau dia ada STNK ya gue sikat semuanya gitu. Gua nggak masalah. Cuma kayak gini kalau nggak ada STNK, gua pasti selalu pilih yang platnya Jakarta aja. Ini kayak plat F, plat E ini kan plat Jawa Barat ya, plat Bekasi kayak ini. Nah, gue nggak pernah ambil karena konsumen gue KTP-nya mayoritas KTP Jakarta. Ya. Buat kalian yang pengen yang biasanya pedagang gitu ya, pengen nyemplung di dunia motor untuk nambah-nambah duit ya, kalian bolehlah komen-komen. Apapun kita diskusi aja di komentar ya. Kita nggak siapa paling pintar, kita berdiskusi terbuka aja di kolom komentar guys. Thank you guys.